Tapi mumpung dikasih kesempatan kita masih bernapas, perbanyakkanlah amal, iman, imtak. Baiklah pemirsa, langsung aja topik persoalan pada pertanyaan kita tentang mengenai perjalanan Aslina. Silakan langsung aja apa yang dirasakan perjalanan. Silakan Aslina. Baiklah, saya merasa sakitnya mati ini sakit. Saya rasakan seperti kulit sapi itu hidup dikupas, ibaratnya kayak gitulah sakit mati. Saya contohkan, mati itu sakit. Ibaratnya dua belah kaki saya tak saya bius, saya suruh orang potong, tentu sakit ya. Tiba-tiba saya ambil minyak lampu, saya suruh siram, lalu saya kasih korek api, saya bakar. Belum sakitnya mati lagi. Tiba-tiba ruh saya nih berjalan dan dipimpin, dalam keadaan dipimpin oleh dua orang malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu dua orang dan rupanya sama. Dia mengucap salam sama saya. Assalamualaikum, Aslina bin almarhumah Hasan Basri. Hasan Basri ayah saya, Aslina nama saya. Sini katanya. Dia mengeluarkan tangan kanan, dua belah malaikat itu mengeluarkan tangan kanan, lalu memimpin saya, membawa saya ke dalam alam barzah. Tiba-tiba saya memanggil malaikat dua orang nih, dan saya memang teringat ingin bertemu dengan ayah. Tiba-tiba saya memanggil malaikat dua orang ini, wahai ayah, dengan perasaan lemah lembut saya memanggilnya. Wahai ayah, bisakah kau membawakanku ketemu sama ayahku ayah? Aku rindu betul samanya ayah. Aku sudah lama tidak ketemu samanya ayah. Bisakah kau membawa aku ketemu sama ayahku sebentar saja ayah? Dengan perasaan belai kasih, belai rintihan, suara lemah lembut meminta tolong sama malaikat ini. Tiba-tiba dengan keadaan tak berjalan, tiba-tiba ayah saya muncul. Gimana rupanya? Rupanya waktu dia masih hidup, umurnya 55 tahun, waktu dia masih hidup, rambutnya beruban, mukanya agak usur. Tapi setelah saya melihat ayah saya ini, Bu, Pak, muda, berumur 17 sampai 20 tahun, sehingga saya tidak mengenalinya. Siapakah yang mengenalinya? Dua orang kiri kanan saya. Dengan saya mengucap Assalamualaikum, wahai ayah, saya bilang sama ayah saya, Waalaikumsalam. Tiba-tiba ayah saya nangis. Dia melihat saya. Kenapa kau di sini, nak? Dia bilang, kenapa kau di sini, nak? Janjiku pada Allah sudah sampai, wahai ayah. Tiba-tiba ayah saya menangis lagi dan menyuruh saya pulang. Nak, pulanglah kau ke rumah, nak. Kasihan kau melihat adik-adikmu dan ibumu di rumah, dan di rumah tidak ada orang. Saya langsung menjawab, wahai ayah, tidak boleh kita melawan kehendak Allah. Nanti kita dilaknat oleh Allah. Apa saya bilang waktu itu sama ayah? Ayah, dalam Al-Quran itu betul, sunnah Nabi, hadis Nabi itu betul, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah. Apa saya bilang waktu itu sama ayah? Ayah, dalam Al-Quran itu betul, sunnah Nabi, hadis Nabi itu betul, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul ayah. Bahkan Islam itu betul ayah, mati itu betul, yaumul akhir itu betul ayah, alam barzah yang kita lalui saat ini betul ayah. Bahkan juga ayah, kiamat betul, qada betul, qadar betul, batin betul ayah, batil betul, hari pembangkitan betul ayah, hari pembalasan juga betul, yaumul akhir betul ayah, kiamat betul ayah, surga betul ayah, neraka betul ayah, akhirat kekal. Tiba-tiba
saya habis menjawab, ayah saya bilang, iyalah nak, pergilah. Tiba-tiba saya dipimpin oleh 2 orang malaikat membawa saya ke satu tempat. Di manakah tempat itu? Di tempat wanita-wanita yang beramal soleha. Subhanallah, Allah Akbar. Saya tak pernah melihat sebelum itu, tapi sesudah saya melihat tu, ya Allah, besarnya karuniamu, ya Allah, besarnya nikmatmu, ya Allah. Subhanallah. Di sana ditempatkan saya ini di tempat duduk, satu kursi, Pak. Kursi itu apa, Pak? Rupanya saya diduduk di situ. Semua orang, sebelum saya duduk di situ, semua orang-orang wanita-wanita yang beramal soleha ini memakai baju muslim dan memakai jilbab, kerudung. Jadi saya disalami semuanya dan mencium tangan saya, mencium pipi kanan dan pipi kiri saya. Dengan alasan kenapa saya sebut gitu? Karena salam perkenalan pertama waktu menduduk di sini. Tiba-tiba saya duduk dalam keadaan saya dipegang. Siapakah yang memegang saya? 2 orang malaikat berpakaian baju putih dan berserban putih. Muka malaikat tu sama, 1000 rupa malaikat itu rupanya saya cakap satu, rupanya sama. Karena apa? Malaikat tidak diciptakan mempunyai nafsu. Jadi tiba-tiba saya diduduk kursi itu. Saya membayangkan sewaktu saya di dunia saat ini, membayangkan kursi tempat duduk saya ini 8 busanya dan spring bed. Kan empuk kita duduk, kayak itulah saya duduk. Dan tiba-tiba ada satu sosok wajah perempuan. Wajahnya sama dengan ruh saya yang duduk ini, bahkan lebih cantik dia. Subhanallah, 1000 kali cantik dia. Itulah menemani kita di sana. Dia rupanya kayak bidadari. Tiba-tiba saya menanya samanya, kamu ini siapa? Saya bilang gitu. Akulah kamu, akulah kamu, akulah kamu sewaktu di duniamu, akulah amalmu, aku akan menemanimu selama kamu di sini dan aku akan menghiburmu sepanjang hari. Dia ngomong gitu, yang tegak amal, yang jawab, yang ngomong saya menyoal, dia menjawab itu amal. Tiba-tiba saya dibawa oleh 2 orang malaikat, tidak digolongkan ke dalam tempat wanita-wanita yang beramal solehah lagi. Saya dah pergi berjalan, disaksikan 2 orang malaikat dan disaksikan 1 orang amal saya. Apakah yang saya lihat? Minimal dalam Al-Quran akan terlihat 10 orang, yang paling banyak 10 orang disiksa. Tapi saya melihat cuman 7 orang. 3 lagi apa? Wallahu a'lam bisawab. Karena saya tak bisa cakap, karena saya tak nampak. Saya cuma melihat 7 orang yang kena siksa. Pertama, apakah itu pertama? Saya melihat 1 orang laki-laki berpakaian cumpang-camping, baunya na'udzubillah min zalik, berpakaian putih serta pakaian itu sobek-sobek, berlumuran darah nanah, percitan-percitan darah nanah, mulai dari hujung kaki sampai hujung rambut darah nanah, baunya sangat busuk. Dengan memikul besi, saya perkirakan besi ini, besi piknis saya perkirakan 300 kilo waktu di dunia. Besi yang dipikul ini seberat 500 ton kilonya di bahu ini, dengan keadaan tangan kanan dirantai, tangan kiri dirantai sampai ke bahu. Tiba-tiba leher ini pun dirantai sampai ke kaki kanan, sampai ke kaki kiri. Tiba-tiba dia berjalan dengan keadaan membungkuk. Dia berjalan tanpa tujuan menjelang yaumul akhir. Saya tanya, wahai amal, dosa apakah yang dia lakukan sewaktu dia hidup di atas dunia? Amal saya menjawab, sewaktu dia di atas dunia, dia ni suka membunuh orang. Bahkan dia ni suka meneluh orang, sehingga orang diteluhnya mati dibuatnya.
Na'udzubillahi min zalik. Wahai amal, kapankah sampai dia berjalan menjelang yaumul akhir, sampai yaumul akhir? Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya ngucap satu baru sudah saya nampak, dua lagi apa? Wahai amal, kenapa manusia ini disebat pakai rotan panjang atau tali cambuk api, sehingga badannya dicambuk, kulit dan dagingnya badan manusia ini lepas dari tubuhnya. Astagfirullahalazim. Subhanallah, saya bilang itu, wahai amal, dosa apakah yang manusia ini lakukan? Sewaktu dia hidup, amal menjawab, sewaktu dia hidup di atas dunia, dia tak pernah solat. Bahkan sewaktu dia berhadapan dengan maut pun, menghembus nafas terakhirnya, dia tak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dia ini kufur. Astagfirullahalazim. Udah 2, 3 lagi apa? Wahai amal, kenapa orang ni saling bunuh-membunuh, kapak mengapak kepala? Sewaktu dia hidup, amal saya menjawab, sewaktu manusia ini hidup, dia suka menodong orang, sehingga bahkan dia juga sering mengugut orang, memeras orang, dan menganiaya orang. Dia ini pencuri. Jadi amal saya bilang gitu, udah 3, jadi 4 ini apa? 4 ini, wahai amal, kenapa? Saya memang melihat dengan kepala saya sendiri. Wahai amal, kenapa Pak Ustadz tuh dihantam pakai besi panas, dikasih lahar panas, kan sakit ya? Na'udzubillahi min zalik. Sewaktu manusia ini hidup, Pak Ustadz ini hidup, dia suka berzina sama istri orang. Astagfirullahalazim. Udah 5, 6 tadi apa? Wahai amal, kenapa manusia ini dia tusuk pakai pisau, sehingga badannya menembus pisau nih keluar dari badannya, sehingga dia tusuk 80 kali tusukan. Jadi amal saya menjawab, sewaktu manusia ini hidup di atas dunia, manusia ini memang suka pembunuh, sehingga orang dibunuh ini tidak dipertanggungjawabkan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi udah 6, 7 lagi apa? Wahai amal, kenapa ibunya yang sudah tua dihempas di lantai ini, dihempas berkali-kali, sehingga dikasih pisau ini Pak, Bu, pisau ini, keris ini, dihempas ibu ini ke dalam keris ini, sehingga dikasih pisau ini Pak, Bu, pisau ini, keris ini, dihempas ibu ini ke dalam keris ini, jadi wafatlah ibu ini. Na'udzubillahi min zalik. Saya melihat ibu perempuan ditikam bunuh, kerisnya dalam keadaan tegak, dan ibunya dihantam dalam keris ini dalam posisi tegak ini. Na'udzubillah. Jadi wahai amal, dosa apakah yang dia lakukan sewaktu dia hidup di atas dunia? Anak ini, amal saya menjawab, anak ini adalah anak durhaka, sehingga kacang lupa kulitnya. Ibunya pikun, dia suruh keluar, ibunya tidak dipelihara, sehingga ibunya berjalan-jalan sepanjang jalan tak tahu karuan, ibunya tidak dipeliharanya, sehingga dia takut menanggung malu, ibunya dibunuh. Astagfirullahalazim. Udah 7, 3 tadi apa? Bahkan dalam Al-Quran sebanyak-banyak yang kita jumpa 10 orang yang akan disiksa. Jadi saya ini tidak menampak, saya ini tidak melihat 10 orang, cuma saya lihat 7 orang. 3 ini apa? Subhanallah, saya tidak tahu. Jadi tiba-tiba saya berjalan malam segelap-gelapnya. Bahkan dalam Al-Quran ini ada, saya melewati malam yang segelap-gelapnya.
Nauzubillahi min zalik. Malam itu Pak, gelap betul. Bahkan saya sudah tidak mengenali orang yang membawa malaikat yang memegang saya ini. Malaikat di kanan saya, di kiri saya sudah tidak kenal. Roh saya sendiri, saya sudah tidak kenal. Bahkan amal saya sendiri, saya sudah tidak kenal. Karena apa? Malam itu gelapnya pekat, legam. Tiba-tiba saya melangkah 3 tapak. Apakah yang terjadi? Saya mendengar suara manusia berzikir. Apakah zikir itu? Zikir itu berbunyi Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mendengar suara orang berzikir. Lalu amal saya membisik di telinga saya, tangkaplah cepat. Amal saya bilang kayak gitu. Jadi saya tidak menangkap. Suara yang saya dengar entah kemana-mana. Orang pun saya tidak bisa melihat. Waktu itu saya diam aja. Tiba-tiba di leher saya ada yang mengalungi seperti rantai. Apakah itu? Rupanya waktu saya buka tasbih. Rupanya leher yang mengalungi leher saya adalah tasbih, Pak. Saya kira tasbih itu bernilai 99 butir. Wahai amal, mungkin Allah menyuruh saya sepanjang perjalanan saya, Allah suruh saya berzikir. Sepanjang jalan itu Pak, saya berzikir. Jadi Ustadz Arifin Ilham berzikir, dia nangis-nangis. Saya tak sempat berzikir nangis-nangis. Saya berzikir dah luwes. Ngapa saya cakap berzikir luwes? Saya berzikir tak belagu lagi. Setelah itu saya melangkah 7 langkah. 7 langkah nih Pak, saya perkirakan sampai di sana. Waktu saya di dunia nih, saya perkirakan 10 jam baru sampai ke 7 langkah ini. Apakah yang terjadi Pak? Di 7 langkah kaki saya melangkah ini, saya pas di kaki kanan saya melihat 1 buah tepak sirih. Tapi dia bukan tepak sirih, bentuknya kayak tepak sirih. Kalau kita di dunia, biasanya orang pesta itu ada tepak sirih itu sih. Kalau di dunia ini Pak, tepak sirih ini isinya pinang belah 2, sirih, gambih, kapur ya Pak ya, tidak salah saya. Jadi di situ tepak sirih itu, isi dalam tepak sirih itu cahaya. Dalam cahaya ini menerangi tempias-tempias luar. Apakah itu? Saya ambil tepak itu, saya membaca. Saya bisa membaca lantaran dalam tepak sirih ini ada cahaya dan menerangi tempias-tempias tepi-tepinya saya. Saya membaca dan saya melihat apakah di belah kanan saya, di depan saya melihat baca tulisan Arab. Apakah itu? Bacanya Husnul Khotimah. Bacanya Husnul Khotimah. Bukan Husnul Hatimah ya, tapi bacanya Husnul Khotimah, tulisan Arab. Di belakangnya apakah itu? Saya di belakangnya melihat 1 buah gambar Ka'bah. Tiba-tiba ruh saya ini dengan amal saya ini ketawa serentak saking kan suka dan menyebut terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Itulah yang saya sebut waktu ruh saya tiba-tiba dengan keadaan suka, husnul khotimah yang saya dapat, saya ambil dan saya mainkan. Jatuhnya berbentuk butiran berlian yang bersinar-sinar. Subhanallah, saya melihat itu, sukanya saya. Tiba-tiba husnul khotimah ini, cahaya ini, saking kan suka saya ini, saya ambil cahaya ini, 1 gempal cahaya ini, saya sapu ke muka kanan saya dan saya usapkan seluruh muka saya dengan alasan saya saking suka. Tiba-tiba apakah yang terjadi? Malam segelap gulita itu seterang-terangnya
terangnya. Bahkan saya kenal sama orang di kiri kanan saya, dan saya nampak ruh diri saya, dan saya melihat amal saya, baru saya melihat. Setelah itu 10 hari perjalanan saya perkirakan waktu dunia, memang betul waktu roh saya perjalanan saya ini 10 hari baru sampai, dan di 10 hari ini saya baru mendengar suara orang azan. Saya tak akan tunjuk azannya gimana, cuma nadanya orang azan, bunyinya nadanya kayak gini. Allah, kayaknya azan tuh azan Mekah ya Pak. Saya tak pernah sampai Mekah, bahkan nanya orang balik haji pun saya tak pernah cerita Mekah nih. Saya tak pernah minta cerita sama orang Mekah nih gimana, haji nih gimana, saya tak pernah tahu. Saya dengar itu, wahai amal, saya bilang, wahai amal, saya mau sholat, roh ini bisa sholat. Saya sholat, saya bertayamum. Apabila saya sholat, kedua orang malaikat ini melepas tangan saya. Saya sholat seperti manusia sholat di dunia. Setelah saya sholat, saya berhijrah. Kemanakah saya berhijrah? 10 hari lagi saya baru nyampe tempat berhijrah saya ini. Saya melihat Masjid Nabawi. Saya melihat Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu ada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak jauh dari itu, memang nggak jauh jaraknya, ada makam lagi 3 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. 1 Abu Bakar, 2 Utsman, 3 Umar. Bahkan dia ada 4 sahabat Nabi tadi. 1 lagi di mana? 1 lagi Ali. Ali makamnya di mana? Ali makamnya di Arab. Setelah itu saya sudah melihat 3 makam para sahabat Nabi, dan saya melihat makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan di pagar-pagar besi. Saya melihat di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada tulisan Arab, tapi saya tak tahu dengan keadaan di pagar-pagar besi. Saya melihat di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada tulisan Arab, tapi saya tak tahu bacanya apa. Saya udah lupa. Tiba-tiba tak jauh dan dekat dari makam Nabi ini ada pintu kecil. Saya melihat pintu kecil itu sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hidup. Nabi Muhammad ini sering ngasih makan fakir miskin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu hidup sering mengasih makan fakir miskin. Jadi di sebelah pintu lagi saya ketemu 2 pintu tuh. Jadi 1 pintu tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengasih makan fakir miskin. 1 pintu kecil lagi saya melihat sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hidup, dia mengajar agama Islam kepada umat-umatnya. Jadi husnul khotimah yang saya bawa beserta tasbih tadi, husnul khotimah ini, bentuk yang saya bawa ini berbentuk batang emas yang belum jadi. Tiba-tiba husnul khotimah ini mengeluarkan api dari tangan saya. Dia tak mau lari dari tangan saya. Apakah yang dikeluarkan api ini? Dia mengeluarkan api di dalam makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Husnul khotimah yang saya dapat, Pak, menerangi makam Nabi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bahkan dalam Al-Quran telah menjelaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan nampak wujud aslinya, dan susah orang mau bisa melihatnya. Kadang-kadang kita tak bisa melihat kecuali orang-orang tertentu. Jadi husnul khotimah saya dapat ini menerangi, menyenterkan makam Nabi. Apa yang keluar, Pak, Bu? Yang keluar sesosok seraut wajah manusia. Saya tak nampak badan kakinya, dan saya tak nampak lehernya. Saya pun tak nampak
kepalanya. Cuman saya nampak di makam Nabi itu apa? Seraut wajah manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gantengnya saya perkirakan lebih kurang sama ganteng dengan malaikat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya melihatnya berkulit kuning langsat, matanya memandang sayu, dan apabila mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memandang, pandangannya luas terbentang. Masya Allah, pandangannya luas terbentang dan pandangannya tajam. Saya melihat raut muka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini beraut muka seperti orang Asia, beraut mukanya oval. Saya melihat muka Nabi ini beraut oval. Cuman sayang, saya tak bisa melihat kepalanya. Bahkan dalam Al-Quran telah jelaskan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa melihat, kita tidak akan nampak wujud aslinya. Cuman bisa melihat nanti pada orang-orang yang tertentu. Dan pada orang-orang yang tertentu itu cuman melihat seraut mukanya. Tiba-tiba saya tanya sama Amal, wahai Amal, kenapa pula husnul khotimahku yang dapat tadi ini menerangi muka Nabi? Jadi Amal saya menjawab, kamu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan kamu adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah. Dia bilang gitu. Tiba-tiba saya tanya sama Amal, wahai Amal, kenapa pula muka Nabi ini terang sehingga husnul khotimah saya menerangi? Sewaktu Nabi Muhammad SAW ini hidup, Nabi Muhammad SAW ini mendirikan, mengajar agama Islam itu penuh ditantangi dan pernah diperangi oleh berbagai kaum kafir Quraisy dan Bani Israel, sehingga Allah mengutuskan husnul khotimah untuk perlindungan Nabi, supaya Nabi ini terlindungi dari peperangan. Tiba-tiba saya tanya juga lagi, wahai Amal, seharusnya husnul khotimah ini perginya ke Nabi, kenapa ke saya? Kamu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan kamu adalah orang-orang yang terpilih di antara semua. Kamu adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah. Subhanallah. Tiba-tiba Pak, saya ini berbalik arah. Kemanakah saya berbalik arah? Saya balik arah menuju ke arah pulang. Apa yang terjadi di perjalanan saya? Saya melihat orang menangis, dan saya melihat nauzubillah min zalik. Saya melihat orang di sana penuh dengan penderitaan. Saya melihat orang di sana bukan 7 yang saya lihat dan bukan 10 dalam Al-Quran. Bahkan di situ 1000 juta manusia yang penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan keinsafan, yang penuh dengan penyiksaan masing-masing. Apakah siksaan itu? Saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab, karena saya udah tidak bisa menyebut orang-orang yang berdosa di sana. Saya menangis, Bu, Pak. Saya menyesal pada diri saya sendiri, dan saya menyesal pada orang-orang Islam, pada umat-umat Nabi Muhammad yang penuh dengan disiksa. Apakah doanya di sana, Pak? Saya contohkan, sepanjang-panjang Indonesia ini, mulai Sabang sampai Merauke, saya lihat orang di sana disiksa dari Sabang sampailah Merauke. Apa yang terjadi? Orang disiksa itu penuh dengan doanya apa? Ya Allah, ya Tuanku, cepatlah kiamat, ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi. Ya Allah, ya Tuanku, semuanya tangannya begini-gini, tangannya begini-gini, seolah-olah minta tolong. Ya Allah, cepatlah kiamat, ya Allah, aku sudah tidak tahan di sini lagi, ya Allah. Dia berdoa itu bukan sendiri, 1 juta jiwa di sana itu, di alam barzah saya lihat, semua itu
orang berdoa cepat kiamat. Apalagi doanya, ya Allah ya Tuhanku, aku menyesal mati ya Allah, aku menyesal mati ya Allah, kembalikan balik aku ke dunia ya Allah, aku mau beramal sebentar aja. Tapi alangkah sayang, segala pintu sudah Allah kunci rapat-rapat. Jadi sampai kapankah ia menjalani siksaan? Menjelang yaumul akhir, hari pembalasan, hari pembangkitan. Na'udzubillahi min zalik. Di sana, Bu, Pak, di sana istri tak kenal dengan suami, suami tak kenal dengan istri, anak-anak tak kenal dengan mak bapak. Mak mertua tak kenal dengan anak menantu pun tak kenal dengan ibu mertua, bahkan saudara mara pun tak kenal lagi. Jadi siapakah yang kenal? Semuanya tak ada kenal. Waktu kita hidup di dunia ada tali persaudaraan. Kalau di sana sibuk masing-masing. Apakah yang sibuk masing-masing? Menjalani dosa-dosa sewaktu dia hidup di atas dunia. Jadi di alam barzah itu dia penuh dengan penyiksaan masing-masing. Karena apa? Dosa-dosanya masing-masing. Jadi setelah itu saya berjalan lagi. Saya contohkan perjalanan saya ini terlalu panjang. Saya contohkan perjalanan saya ini seluas Asia Tenggara. Perjalanan saya ini seluas Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, orang-orang yang penuh dengan penyiksaan dan menangis. Jarak saya sama orang itu hanya 5 meter, tapi tangan saya terus dipegang. Langkah saya tidak lebih dari itu. Langkah saya segitu-gitulah. Cuman saya bisa mulut yang ngomong. Tiba-tiba saya berada di Asia Tenggara. Apakah yang terjadi? Saya berdoa pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, saya mengangkat dalam keadaan roh tangan saya. Ya Allah ya Tuhanku, di kiri kananku ini orang-orang yang penuh Engkau siksakan ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, tolonglah Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tolong Kau kurangi dosa-dosanya ya Allah. Kalau Kau pun tak ampun dosanya ya Allah, tolong Kau hilang dari ingatan, Kau hilang dari penglihatanku ini ya Allah. Sehingga doaku ini, ya Allah, aku mau berdoa ya Allah, dan aku akan habiskan Al-Quran ini, dan aku akan berdoa untukmu ya Allah, supaya orang-orang yang kulihat ini terampuni, dan orang-orang ini hilang dari ingatan mata saya. Apa yang terjadi? Saya membaca Al-Quran mulai surat Al-Baqarah sampai 30 juz. Saya hafizkan Al-Quran ini sebanyak 3 kali. Saya hafizkan mulai Al-Baqarah sampai 30 juz. Sudah saya hafizkan, saya khatamkan lagi. Semua itu di luar kepala saya. Saya khatamkan 3 kali, saya khatam. Bahkan saya bertahmid di sana, bertahzim di sana, maulud Nabi saya di sana sendiri dengan amal saya, dan marhaban saya di sana sendiri dengan amal saya. Bahkan saya membaca ayat 1000 dinar ini memang benar-benar 1000 dinar kali, dan saya membaca Yasin memang benar-benar 1000 kali. Saya bersalawat Nabi di sana, saya sempat bersalawat Nabi. Saya ini bukan bersalawat Nabi untuk Nabi Muhammad lagi. Saya bersalawat Nabi untuk Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ismail. Bahkan saya contohkan, kalaulah salah seorang Nabi ini hidup, dia hanya mewakili saja salah seorang, dia akan bilang sama saya, wahai anak, sudahlah terlalu banyak kau bersalawat untuk kami, tolong kau kasihkan salawat kau ini untuk orang di kanan kamu dan orang di kiri kamu. Gitulah sakingan. Tiba-tiba tapi langkah saya, harapan saya, doa saya, semua usaha saya sia-sia. Akhirnya saya lari lagi di perjalanan sepanjang Arab Saudi itu, sama besarnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sepanjang jalan itu saya menangis, roh bisa menangis. Saya berjalan terus, itu
Orang yang saya lihat berjuta-juta triliun manusia, orang-orang yang penuh disiksa, saya melihat jadi satu lapangan. Tapi di satu lapangan ini dosa-dosa itu tidak digodok-godokkan jadi satu. Dosa-dosa ini, orang disiksa ini tidak digodok-godokkan jadi satu. Gimana caranya? Si A tak nampak dengan dosa si B tak nampak dengan dosa si A, si C pun tak nampak dosa si B si A si B pun tak nampak dengan dosa si B. Jadi masing-masing menjalani penyiksaan. Jadi masing-masing menjalani penyiksaan. Ibu di sana ibu mertua tak kenal anak menantu. Bahkan anak-anak tak kenal dengan mak bapak. Suami isteri pun tak kenal. Di sini pakai sayang, di sana tak ada sayang lagi bambang. Di sana tuh masing-masing. Itu tadi setelah saya lihat, saya menangis sepanjang jalan saya. Tiba-tiba roh saya berdoa lagi di Arab Saudi ini. Saya ibaratkan sepanjang-panjang dari Sabang, sepanjang-panjang Indonesia, dari Sabang sampailah Merauke, sepanjang itulah orang-orang yang penuh penderitaan. Tiba-tiba saya mengangkat tangan dalam keadaan roh lagi. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa ya Allah ya Tuhanku, kenapa orang-orang ini tak Engkau ampuni ya Allah? Apakah aku ini kau masukkan aku ke dalam orang-orang, ke dalam lembah orang-orang yang penuh Engkau siksakan ya Allah, sehingga sebelum kau siksa, sebelum kau masukkan aku ke dalam orang-orang ini, kau pernampakkan aku dahulu, kau perlihatkan aku terlebih dahulu, supaya nanti aku tidak terkejut masuk ke dalam orang-orang yang penuh Engkau siksakan ya Allah. Tapi mungkin inilah ya Allah dosa-dosaku sewaktu ku hidup di atas dunia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sebelum itu ya Allah, aku ingin berzikir kepadamu ya Allah. Zikir saya ini selama-lamanya. Zikir saya ini saya perkirakan waktu saya hidup di atas dunia 2 kali abad, dan di 2 kali abad ini di 2 kali pertukaran zaman. Zikir saya 2 kali abad dan di 2 kali pertukaran zaman. Saking kan lama, dan di hujung tahun. Kenapa saya bilang zikir saya 2 kali abad, 2 kali pertukaran zaman, dan di 2 kali hujung tahun? Saya contohkan Hari Raya Aidilfitri, bulan 11, masuk pula bulan 12, ada tanggal 31. Tanggal 31 bulan 12 itulah hujung-hujung itu saya berzikir. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, Allah berkehendak lain, kita berkehendak lain, Allah berkehendak lain. Sadarlah saya dengan satu amanah. Wahai umat, wahai anakku, kau telah kumatikan sekian lama, lalu kau kuhidupkan kembali dengan alasan tolong kau sampaikan kepada umatku, supaya sujud kembali di hadapanku. Aku tidak mau umatku ini perjalanannya berliku-liku, berbelok-belok. Tolong kau tunjukkan, tolong kau beritahukan apa yang kau perlihatkan dan apa yang aku perlihatkan kepadamu, tolong kau sampaikan, dan tolong kau sampaikan umatku kembali sujud di hadapanku, karena suatu saat kalian semuanya akan sujud di hadapanku. Wallahu akbar. Cuman itu yang dapat saya sampaikan, demikian saya ucapkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih Aslina, suatu perjalanan yang sangat menarik sekali kita kaji pada hari ini, dan Pak Rustam Effendi dan para pemirsa Tudingan Televisi yang berbahagia. Lebih kurang telah kita ikuti perbincangan pada hari ini, mudah-mudahan jadi iktibar bagi kita semua dan satu harapan bagi kita pemirsa yang ada di rumah. Marilah kita bersama-sama saling memberikan bantuan kepada Aslina, apalagi sekarang ini sedang menghadapi penyakitnya, dan kita berharap kepada pemirsa akan memberikan semacam
dana untuk beliau agar beliau bisa dapat berobat dengan sehat kembali, dan mudah-mudahan Allah akan berikan panjang umurnya dan dia akan bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.